Oke, selamat datang di Taman Cikalabadi Channel. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu cara menanam Rombusa ataupun juga ada yang sebut ini Sabrina mini. Jadi Rombusa mini sama Sabrina mini ini hampir sama ya, mirip satu jenis dan secara teknik sebenarnya sama ya. Oke. Langsung saja di sini akan saya jelaskan sambil praktek cara tanam yang benar ya. Dan tanaman ini diperbanyak dengan stek batang, itu nanti di channel kita sudah kita bahas. Di sini akan saya tanam di pot ya, akan saya jelaskan tanam di pot, tetapi secara teknik tidak jauh ditanam di lahan bebas. Sebelum ditanam itu polybag seperti ini harus dibuka dulu ya, polybagnya dibuka dulu, bukanya miring seperti ini karena nanti agar subur, agar segera bereaksi. Nah, dibuka dulu seperti ini. Ini akar ini sudah penuh di bawah pot, nanti kita kurangi. Media tanam sudah kita campur dengan sekam, tanah merah gembur dan pupuk kandang ya. Pupuk kandangnya makanya saya yang asli seperti ini karena nanti berikutnya ini akan saya bikin bonsai, jadi agar subur. Kita campur dulu pupuk kandang, tanah merah ataupun tanah kebun hitam campur pupuk kandang itu bisa. Media tanamnya dibikin satu-satu saja ya, sekamnya satu, tanahnya satu agar gembur. Dan di sini ini pakai sekam ya sama tanah. Ini akarnya banyak sekali, akar ini sudah pada patah yang di bawah, maka harus dikurangin saja ya. Ini ada sekitar 30 cm, ini mungkinan kita buang yang 5 cm ya, seperti ini. Karena di waktu jual beli di pangkalan ini tergeser-geser, jadi akar yang di sini ini sudah pada patah, maka dibuang seperti ini cara tanamnya. Mau di lahan bebas juga dibuang dulu ya, dibuang seperti ini. Nanti akan tumbuh lagi akar yang lebih muda, jadi menggantikan ini lebih sempurna lagi. Dan ini masukkan media tanam di sini, kita masukkan ini sudah setengah pot lebih ya, setengah pot lebih kita masukkan seperti ini. Setelah sudah dipotong seperti ini tinggal ditaruh seperti ini saja. Jadi karena kita biasa tanam ini ukurannya sudah pas seperti ini ya, jadi sudah pas ukurannya, tinggal nambah media atas seperti ini posisinya. Karena ini untuk potnya ini besar, ini tidak perlu saya kurangi untuk akar samping ya, akar sampingnya tidak perlu dikurangi, tetapi akar-akar yang sudah patah itu segera dipotong saja seperti ini. Dan nanti tanaman ini bisa dibonsai ya. Secara teknik untuk tanaman ini sama dengan tanaman Sabrina mini ya. Rombusa ini hampir sama, mirip-mirip ya, satu jenis. Seperti ini, masukkan media tanam di pot. Kalau tanamnya bisa ya, tanam seperti ini langsung di tempat panas itu tidak stres. Tetapi yang belum terbiasa itu ditaruh dulu di tempat teduh sekitar 2 minggu saja ya, di tempat teduh 2 minggu. Setelah itu dipanaskan, itu tidak ada stresnya. Jadi ditempatkan tempat teduh dulu selama 2 minggu, itu baru ditempatkan dipindah di tempat panas. Karena banyak juga yang bertanya kok menanam layu atau bagaimana kok tidak bisa berkembang ya. Disesuaikan dengan teknik ini. Untuk penyiraman itu juga berpengaruh ya, disiram 1 kali sehari, jadi nyiram itu juga harus rata ya, satu pot ini harus rata ya, rata dengan air sampai bawah itu harus rata. Dan dipastikan pot ini untuk tanaman seperti ini harus berlubang di bawahnya, karena ini bukan tanaman air, maka harus ada lubang bawahnya untuk peresapan itu agar bagus seperti ini. Untuk media ya, media itu agak di atas saja karena ini dibikin gembur. Setelah nanti disiram, ini dalam waktu sekitar 2 bulan saja, ini media ini sudah turun sekitar 2 cm ya. Jadi dari atas pot ini akan turun 2 cm, dan itu
kondisinya normal. Maka sementara waktu, karena waktu ditanam ini belum begitu padat karena belum digerakkan oleh air ya. Setelah disiram nanti ini akan turun selama 1 bulan tuh kurang lebih tuh 1 cm. Maka untuk tanaman di pot itu dalam waktu berkala itu harus menambah media tanam ya, setidaknya itu 5 bulan ya. 5 bulan itu harus ada penambahan media tanam ya. Nanti selanjutnya bisa dibentuk tanaman ini bonsai dan ini bisa dibikin 2 trap ya. Jadi perawatan tinggal dipangkas saja seperti ini nanti agar jadi 2 tingkat. Nanti bisa secara terpisah mungkin saya menjelaskan untuk penyakitnya kutu putih ya. Ini penyakitnya kutu putih. Dan yang belum subscribe di channel ini silahkan komen, like, subscribe di channel ini, pencet tombol loncengnya agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Juga yang bertanya nanti mohon penjelasannya, apakah tanaman itu ditanam di pot ataupun ditanam di lahan bebas. Karena untuk saya menjawab itu sedikit berbeda di antara ditanam di lahan bebas ataupun di taman dan juga ditanam di pot ya. Jadi cara merawatnya itu sedikit berbeda. Kalau untuk teknik membentuk itu hampir sama, tetapi untuk media tanamnya itu kalau di pot ini kan medianya itu terbatas, jadi tidak seperti di lahan bebas itu akar bisa bergerak lebih jauh ya. Dan sampai di sini penjelasan diri saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.